Selamat berjumpa, perkenalkan nama saya Resti Andito, saya adalah Dekan di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Wicana. Saat ini kami memiliki dua program studi, yaitu program studi Informatika dan program studi Sistem Informasi dengan student body sekitar 650 mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya ingin men-sharingkan pelaksanaan MBKM di Fakultas Teknologi Informasi, di mana kalau kita bicara tentang MBKM, sebenarnya bentuk-bentuk kegiatan pengajaran yang kami lakukan sudah banyak mengacu pada kegiatan yang dimintakan oleh Pak Menteri, yaitu MBKM. Di antaranya adalah kerja praktek atau magang, kemudian kita ada cross faculty modul, dan juga keterlibatan mahasiswa di dalam penelitian dan proyek-proyek para dosen. Khusus untuk bentuk kegiatan pengajaran MBKM di Universitas Kristen Wicana, selain dari 8 kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri Pendidikan, kita ada satu lagi PKP, yaitu adalah pengambilan kredit dari unit universitas. Jadi di UKDW secara universitas kita memiliki tidak hanya 8 kegiatan, tapi ada 9 kegiatan. Nah, dari 9 kegiatan ini itu yang sudah kita laksanakan dalam 1 tahun terakhir atau 2 semester terakhir, itu ada 6 kegiatan. Rinciannya dari BKP tersebut, ya, yang pertama kalau di informatika itu ada pertukaran pelajar yang terdiri dari 19 mata kuliah dengan 6 mitra program studi diikuti oleh 247 mahasiswa. Kemudian kerja praktek atau magang yang kami bekerjasama dengan 16 mitra perusahaan diikuti oleh 23 mahasiswa. Proyek independen dengan 2 mitra perusahaan diikuti oleh 4 mahasiswa. Proyek pembangunan desa itu ada 1 mitra kami dan kegiatan diikuti oleh 6 mahasiswa. Dan ambil kredit dari unit di universitas itu ada 4 mata kuliah yang diikuti oleh 101 mahasiswa. Sementara untuk program studi Sistem Informasi juga ada kerja praktik yang diikuti oleh 7 mahasiswa, kemudian proyek independen diikuti oleh 11 mahasiswa, proyek pembangunan desa yang diikuti oleh 6 mahasiswa, dan di SI ada satu lagi bentuk BKP yaitu kewirausahaan yang diikuti oleh 19 mahasiswa melalui hibah PPKM. Nah, melalui kegiatan ini banyak yang sudah dirasakan oleh mahasiswa, di mana mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ilmu di luar bidang studi yang sudah dipersiapkan di kurikulum baik yang ada di informatika maupun di sistem informasi. Melalui kegiatan MBKM ini, mahasiswa memiliki kebebasan untuk menentukan path studi mereka sesuai dengan passion dan minat mereka. Di dalam pelaksanaan MBKM sendiri di Fakultas Teknologi Informasi kita tidak lepas tangan, tetapi selain didampingi oleh mentor-mentor dari mitra-mitra fakultas, kami juga meng-assign dosen-dosen pendamping untuk mahasiswa sesuai dengan mata kuliah konversi. Nah, perbedaan antara MBKM dengan misalnya kerja praktek tadi ya, antara yang MBKM dengan yang reguler kita laksanakan. Kalau biasanya kerja praktek itu dilaksanakan hanya 1 semester atau sekitar 6 bulan hingga 1 tahun, maka dalam program MBKM durasinya juga relatif sama, hanya pengakuan SKS-nya jauh lebih banyak tergantung dari pekerjaan yang mereka lakukan. Sebelumnya mahasiswa hanya mendapatkan sekitar 3 SKS untuk setiap kegiatan magang atau kerja praktek, sehingga kadang-kadang mahasiswa merasa ya saya meluangkan waktu 6 bulan tapi ini hanya mendapat 3 SKS. Sementara dengan adanya MBKM mereka bisa diakui up to 20 SKS. Nah, tetapi ada syaratnya, di mana sebelum mengambil MBKM maka SOP di fakultas kami, mahasiswa harus membuat suatu proposal dari program MBKM yang ingin mereka ikuti, baik itu yang ditawarkan oleh pemerintah
atau yang ditawarkan oleh industri maupun yang diselenggarakan oleh masing-masing program studi. Berdasarkan proposal yang mereka buat, maka kami ada tim dosen yang akan mengevaluasi dan menentukan apakah program MBKM itu layak, dan juga jika itu layak maka itu akan dikonversi menjadi mata kuliah yang terkait dengan program tersebut. Nah, dari mata kuliah yang merupakan mata kuliah konversi itu, kami juga memberikan pendampingan ya berupa mentor-mentor. Jadi mahasiswa yang mengambil MBKM ini tergantung dari dosennya. Jadi ada yang memang mereka masih mengikuti kuliah. Kebetulan sekarang kuliahnya banyak dilakukan secara daring sehingga mereka bisa melakukan secara daring, atau memang dosen-dosen tersebut meluangkan waktu gitu secara khusus seminggu sekali untuk melakukan konsultasi dengan mahasiswa, sehingga ini merupakan mix and match yang bagus di mana mereka mendapatkan real project dari industri maupun dari mitra-mitra atau masalah yang dihadapi di dalam masyarakat. Kemudian dosen-dosen akan membimbing secara teori bagaimana mereka bisa mengimplementasikan teori-teori tersebut untuk menyelesaikan proyek-proyek yang ada. Dari evaluasi yang kami laksanakan setelah kami menyelenggarakan program MBKM ini, ternyata minat mahasiswa juga cukup besar untuk mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, karena mereka memiliki kebebasan untuk memilih path, program, proyek yang sesuai dengan passion dan minat mereka. Sehingga kalau dulu mereka itu terbatas dengan kurikulum yang sudah diramu oleh masing-masing program studi, walaupun memang biasanya baik di sistem informasi ataupun informatika itu ada bidang-bidang minat ya. Contohnya kalau di sistem informasi itu ada 2 bidang minat, di informatika itu ada 5 bidang minat. Nah, tapi dengan adanya MBKM maka mahasiswa memiliki kesempatan untuk explore bahkan yang mungkin di luar core kompetensi mereka di bidang IT. Jadi ada mahasiswa mungkin yang mengambil misalnya ya pertukaran pelajar, itu mereka mengambil khusus bahasa Korea atau manajemen atau bioteknologi, sehingga itu akan memperkaya mereka, sehingga mereka bisa sembari mereka belajar, mereka bisa lebih menilai kira-kira apa yang akan mereka lakukan di masa depan dengan melihat, oh kalau di manajemen seperti ini, kalau belajar bahasa seperti ini, belajar kewirausahaan seperti ini ya, sehingga lebih memantapkan mereka dalam menggali, termasuk jika mereka nanti belajar IT-nya sebagai core kompetensi mereka bisa mengarahkan IT mereka sesuai dengan minat mereka nanti kalau mereka sudah lulus. Jadi ini saya rasa adalah perbedaan yang cukup mencolok di mana mahasiswa memiliki kebebasan. Memang masih ada beberapa kekurangan, ya kami paham karena ini juga suatu kebijakan yang cukup baru, di mana juga mungkin mitra-mitra, baik itu mitra industri, mitra pemerintahan juga sama-sama masih belajar dalam penerapan MBKM ini, sehingga pada saat kami melakukan evaluasi memang terlihat ada beberapa mitra yang tidak siap gitu ya dengan adanya MBKM, tapi ada juga mitra yang sangat siap gitu ya, sehingga mahasiswa mendapatkan support mentor yang sangat baik. Nah, saya pikir ini menjadi PR bagi kita bersama, baik di program studi maupun mitra, bagaimana kita bisa meramu program-program MBKM yang lebih baik. Salah satu yang sedang dipikirkan oleh kami di fakultas adalah kami juga mengembangkan program-program MBKM yang diadakan sendiri oleh fakultas. Jadi kita tidak tergantung pada program MBKM ditawarkan oleh pemerintah atau mitra, tapi fakultas secara aktif kami menggait beberapa mitra industri, beberapa mitra organisasi gitu ya, untuk mengembangkan program MBKM bersama, sehingga lebih jelas gitu ya apa yang diharapkan oleh mitra, kemudian apa yang dituntut oleh pihak universitas, kita bisa bicarakan sehingga
apa yang dijanjikan di depan itu bisa dicapai. Karena pada kenyataannya memang banyak, misalnya di beberapa industri, setelah kami lihat misalnya ada beberapa mentor yang kalau kami lihat itu mungkin ada yang tidak kompeten, atau ada yang di awal proposal mahasiswa dikatakan proyeknya ABC, ternyata setelah mereka mengambil proyek itu proyeknya mungkin DEF gitu ya. Dan ini bisa dua hal, bisa berarti mungkin tidak sesuai dengan kompetensi, atau yang kedua adalah ini jadi berbeda dengan mata kuliah konversinya gitu ya, sehingga dengan kita juga proaktif gitu ya, menjalin kerjasama dengan mitra-mitra industri maupun mitra-mitra organisasi, maka harapannya ini juga menjadi lebih jelas, mahasiswa tahu pada saat mereka mengambil MBKM apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Demikian mungkin sharing sedikit dari saya mengenai pelaksanaan MBKM yang sudah dilaksanakan di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Duta Wacana, khususnya pada semester Gasal 2021-2022 dan semester genap 2020-2021. Terima kasih.